Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para asesor Serdos tahap 2, perkenankan saya untuk membacakan deskripsi diri saya untuk pengajuan Serdos tahap 2 PDD UK TPT Serdos tahap 2 ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat lolos tahap 2 dan mengikuti seleksi untuk masuk tahap 3. Semoga dengan deskripsi diri yang saya ajukan dapat menjadi bahan penilaian untuk saya dapat lolos menjadi YDS untuk masuk ke dalam tahap 3. Terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Norma Yunita, SSDMPD. Saya lahir tahun 83, tanggal 4 Juni di Surabaya. Saya memiliki riwayat pekerjaan, memiliki riwayat pendidikan. Saya pendidikan di 4 pendidik lulus tahun 2007, lalu saya melanjutkan S2, lulus masuk tahun 2013, lulus tahun 2015. Lalu setelah saya menyelesaikan pendidikan dan tetap bekerja, saya bekerja di Stikes Insan Unggul Surabaya kurang lebih hampir 11 tahun, dari tahun 2007 sampai tahun 2018. Saya di Insan Unggul mengajar beberapa prodi, yaitu prodi D3 Kebidanan dan D4 Kebidanan. Di prodi D3 Kebidanan saya mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya konsep kebidanan, askep, nifas, dan dokumentasi kebidanan. Di D4 Kebidanan saya mengajar beberapa mata kuliah, yaitu teknologi pendidikan, administrasi pendidikan, media pembelajaran, dan bimbingan konseling. Selama saya di Stikes Insan Unggul Surabaya, ada beberapa karya ilmiah dan pengabdian yang saya lakukan, akan tetapi pada saat itu belum masuk jurnal yang terindeks nasional, hanya masuk ke dalam jurnal yang ada di kampus Stikes Insan Unggul Surabaya. Setelah pada saat tahun 2018, kampus Stikes Insan Unggul Surabaya diakuisisi oleh Universitas Muhammadiyah Gresik. Dimulai tahun 2018 sampai saat ini saya bekerja menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Gresik. Riwayat pembelajaran yang saya lakukan di Universitas Muhammadiyah Gresik dari tahun 2018 sampai saat ini 2018-2019 saya mengajar di prodi D4 dan pendidik dengan materi psikologi daur hidup wanita. Saya juga sudah membuat buku materi tentang psikologi daur hidup wanita, di mana buku ini saya jadikan acuan dalam proses pembelajaran saya. Lalu pada tahun 2019-2020 ganjil, saya mengajar di Fakultas Kesehatan di UMG di beberapa prodi, di antaranya prodi gizi. Saya mengajar psikologi gizi, konsep kebidanan, pendidikan budaya anti korupsi di prodi D3 Kebidanan, dan melakukan pembimbingan praktek KKN. Pada tahun 2019-2020 genap, saya mengajar di prodi D4 Kebidanan dan D3 Kebidanan, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya juga sedang membuat buku yang saya jadi ajukan untuk proses pembelajaran, buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Dan materi yang selanjutnya yaitu materi kewarganegaraan dan dokumentasi kebidanan. Dan di semester genap ini saya hanya mengajar di D4 dan D3 Kebidanan. Pada saat itu home base saya berada di prodi D4 Kebidanan. Lalu pada tahun 2020-2021 prodi saya, home base saya dipindah menjadi prodi PPG di pendidikan profesi guru. Akan tetapi meskipun saya home
saya di PPG, saya juga mengajar di prodi-prodi yang lain yang ada di Fakultas Kesehatan. Pada saat tahun 2020-2021 ganjil, saya mengajar materi pendidikan Pancasila yang ada di Fakultas Kesehatan di beberapa prodi, antara lain prodi perawatan, fisioterapi, S1 kebidanan, D3 kebidanan, ada gizi, dan juga ada prodi keperawatan. Materinya Pancasila. Untuk materi yang lain yaitu di prodi gizi, psikologi gizi. Jadi di tahun 2020-2021 ada beberapa materi yang saya berikan, akan tetapi mahasiswanya berbeda. Seperti itu. Di tahun 2020-2021 genap, saya mengajar pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan budaya anti korupsi di prodi D3 Kebidanan, pendalaman materi pedagogik di prodi PPG, dan pendidikan kewarganegaraan dan anti korupsi di prodi keperawatan, di prodi fisioterapi, prodi gizi, dan prodi kesehatan masyarakat. Demikian beberapa riwayat pengajaran yang saya lakukan di UMG. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang paling sering saya ajar, yaitu pendidikan Pancasila. Nah, di mana di dalam pendidikan Pancasila ada deskripsi singkat tentang mata kuliah Pancasila, yaitu mata kuliah umum yang diharapkan dapat menghasilkan mahasiswa Pancasilais yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, mawas diri, taat, cerdas, terampil, dan peka, serta empati, kritis, berpikir filosofis, rasional, dinamis, bermawas diri, dan berwawasan luas, rukun, serta segala sifat terpuji lainnya, serta memahami berbagai permasalahan aktual, serta mampu menyikapi sesuatu dengan perspektif nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Demikian deskripsi singkat mata kuliah pendidikan Pancasila. Akan saya lanjutkan tentang tujuan pembelajaran dari pendidikan Pancasila. Ada dua, yaitu mahasiswa mampu dan mengerti tentang pendidikan Pancasila dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsa secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Sistem pembelajarannya, saya saat ini menggunakan metode pembelajaran dengan daring karena masih proses pandemi COVID-19. Untuk sistem pembelajarannya sendiri, mahasiswa kurang lebih 15-10 menit akan saya bagikan link Zoom, lalu saya harapkan masuk tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Setelah mahasiswa masuk, mahasiswa akan saya berikan sedikit motivasi karena perkuliahan dengan model daring mungkin sedikit membosankan, sehingga saya tetap memberikan sedikit motivasi agar mahasiswa tetap semangat, tetap optimis dalam menjalankan atau menerima materi pendidikan Pancasila ini secara daring. Setelah itu saya melakukan absensi kepada masing-masing mahasiswa untuk kehadirannya, lalu saya akan melakukan flashback kembali tentang mata kuliah pertemuan minggu kemarin. Apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ada beberapa hal yang ingin disarankan. Jadi mungkin ada mahasiswa yang perkuliahannya bagaimana Bu, seperti ini, mungkin seperti itu. Lalu setelah itu saya akan masuk kepada pembelajaran itu sendiri. Saya akan memberikan materi kurang lebih selama 45 menit. Setelah saya memberikan materi, di akhir materi yang saya berikan ada beberapa mahasiswa yang bertanya, lalu saya menjawab. Saya kembalikan lagi ke mahasiswa apakah bisa diterima jawaban saya atau mungkin ada sanggahan dari teman-teman, seperti itu. Setelah itu saya akan merangkum semua materi yang sudah saya berikan sehingga mahasiswa paham.
Lalu saya menanyakan kembali dari materi yang sudah saya berikan, apakah ada yang kurang dipahami atau bahkan ada sanggahan dari pernyataan-pernyataan jawaban yang saya berikan, seperti itu. Untuk proses pembelajaran, akhirnya setelah mereka paham dan bisa menerima materi yang saya berikan, akhirnya saya tutup. Saya mengingatkan kembali bahwa proses pembelajaran daring harus tetap dijalankan dengan penuh semangat. Itu. Setelah saya melakukan, saya akan masuk dalam sistem penilaian, di mana sistem penilaian ini saya ambil sesuai dengan panduan akademik yang ada di UMG. Di dalam penilaian pendidikan Pancasila ini ada beberapa aspek yang bisa saya masukkan sebagai aspek penilaian. Tidak hanya nilai UTS dan UAS saja, akan tetapi ada 3 aspek di dalam penilaian yang saya lakukan, yaitu aspek psikomotorik, dan kognitif. Untuk aspek sendiri, bobot penilaiannya 10%, saya ambil dari nilai soft skill. Untuk nilai psikomotor, saya ambil dari nilai tugas mandiri dan nilai terstruktur masing-masing 20%. Nilai kognitif ada nilai UTS 20% dan untuk nilai UAS bobotnya 30%, sehingga total bobot presentasi yaitu 100%. Demikian penjabaran dari deskripsi diri saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hasil dari penilaian dapat membantu saya untuk dapat lolos Cerdas tahap 3. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.